Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A sampai F, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam PJJ pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika bersama Bu Ivi ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang bentuk akar. Nah, hari ini adalah materi terakhir dalam bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan, dan nanti Bu Ivi sisipkan juga contoh soal untuk penyelesaian permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Baik, kita mulai saja materi hari ini, yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan. Ya, baik, ini adalah materi kita hari ini, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Apa sih pangkat pecahan itu? Pangkat pecahan berarti pangkat, namun pangkatnya dalam bentuk pecahan. Contohnya adalah, di sini Bu Ivi sudah berikan bentuk umumnya terlebih dahulu. Jadi bentuk umum untuk pangkat pecahan adalah A, di mana A-nya ini adalah kita sebut bilangan pokok ya. Kemudian dipangkatkan M per N. Nah, di sini adalah pecahannya berada di bagian pangkat. Maka artinya kita bisa rubah bentuknya menjadi bentuk akar. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang akar, maka ini adalah lanjutannya. Jadi A pangkat M per N itu akan sama dengan akar N dari A pangkat M. Ya. A-nya pangkat M, sedangkan N ini menunjukkan bilangan akarnya. Nah, kalau di kemarin kita baru mengenal akar untuk yang akarnya akar 2. Jadi kalau kemarin misalnya ada akar 4 gitu ya. Akar 4 ini sama dengan 2. Kemudian akar 3. Nah, nanti hari ini kita akan menemukan bentuk akar yang lain seperti contoh berikut ini. Nah, akar 7 dari 64. Di sini ada akar 7, akarnya memiliki bilangan 7. Kalau di sini akar 4, kita tidak menemukan akar, bilangan akarnya. Sebenarnya ada, namun tidak dituliskan. Untuk yang seperti ini, yang tidak dituliskan, bilangan akarnya itu sebenarnya adalah 2. Jadi di sini sebenarnya 2, namun di dalam matematika tidak perlu dituliskan. Selain 2, baru dituliskan. Ya, ini contoh dari yang kita bahas hari ini. Akar 7 dari 64. Maka di sini diminta untuk merubah menjadi bentuk pangkat. Maka ini akan sama dengan, pertama 64-nya kita rubah. 64 ini adalah bilangan berpangkat. Kita bisa bentuk dalam bilangan berpangkat yang lain. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 6. Dipangkatkan 7. Akarnya akar 7. Kemudian sama dengan 2 pangkat 6 per 7. 6, nah ini 7-nya, bilangan akarnya menjadi penyebut pangkat. Ya, kalau yang seperti ini bagaimana Bu? Nah, kita buka slide berikutnya. Pangkat pecahan setengah. Nah, ini nyambung yang tadi. Akar kuadrat dari suatu bilangan adalah bilangan berpangkat dengan eksponen setengah. Eksponen itu artinya pangkat ya. Nama lain pangkat adalah eksponen. Contoh nih, ada akar 3. Maka ini artinya 3 pangkat 1 per 2. Ada akar A, maka
ini akan sama dengan akar 1/2. Ini simbolnya. Berarti kalau akar 7, berarti 7 pangkat 1/2. Gitu. Dan seterusnya. Baik, nah sekarang ada contoh soal, ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut ke bentuk akar. Baik, perhatikan ya, pelan-pelan. 3 pangkat 1/2. 3 pangkat 1/2. Satunya menunjukkan pangkat dari 3, 2-nya menunjukkan bilangan akar. Maka ini menjadi akar 3 pangkat 1. 3 pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis. Kemudian akarnya adalah akar kuadrat atau akar 2. Tidak perlu ditulis juga untuk akar kuadrat. Yang B, 7 pangkat 3/2, maka bentuk akarnya adalah 7 pangkat 3. Nah, di sini akarnya adalah bernilai 2 atau tidak perlu kita tuliskan. Karena ini kalau akar tadi jika dia akar kuadrat, maka tidak perlu kita tuliskan bilangan 2 di sini. Kemudian 6 pangkat 7/2, maka ini sama dengan akar kuadrat dari 6 pangkat 7. Jelas ya? Nomor 2, ubahkan bentuk akar berikut ke bentuk pangkat pecahan. Yang A, akar 6. Kita buat dalam pangkat pecahan. Maka menjadi bilangan pokoknya 6. Pangkat di sini di dalam 6 itu adalah 1 per akarnya adalah akar kuadrat, berarti 2. Yang B, 9, akar 3 dari 9. Ini bisa kita tuliskan, 9 itu kan sama dengan, ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kita rubah ya. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2/3. Ya. Yang C, akar 4 dari 15 kuadrat. 15 tidak bisa dirubah seperti 9 tadi ya. Nih, 9 kita rubah jadi 3 pangkat 2. Untuk 15 tidak bisa kita rubah dalam bentuk pangkat lagi. Ini sudah pangkat sederhana. Maka tinggal kita kerjakan saja. Ini menjadi 15. Pangkatnya di sini adalah 2 per akarnya adalah akar 4. Nah, sampai sini sudah benar belum? Sudah benar. Namun belum tepat. Kenapa? Di sini ada pecahan 2/4. Pangkatnya adalah pangkat 2/4. 2/4 kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, maka menjadi 15. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 1/2. Nah, ini untuk sederhananya. Semoga jelas ya. Kita lanjut ke berikutnya adalah sederhanakan bentuk-bentuk pecahan berikut. Nah, ini ada perkalian dengan bilangan pokoknya adalah 2, pangkatnya pangkat pecahan. Jangan bingung, kita sudah mempelajari sebelumnya tentang sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Jika bilangan pokok sama, kemudian dikali, maka kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Di sini pangkat setengah, maka kita tinggal jumlahkan. Dikerjakan di sini ya. Menjadi 2 pangkat setengah ditambah setengah sama dengan 2 pangkat setengah tambah setengah. 1 tambah 1, 2, per penyebutnya sudah sama-sama 2. Nah, maka menjadi 2 pangkat 2/2. 2/2 ini berapa sih? 2/2 itu 1 ya. Berarti 2 pangkat 1
Ya 2, selesai. Kemudian yang B. 5 pangkat 8/3 dibagi 5 pangkat 6/3. Pembagian pada bilangan berpangkat dengan pokoknya sama-sama 5 ya, maka kita tinggal kurangi saja pangkatnya. Menjadi 5 pangkat 8/3 dikurangi 6/3, maka menjadi 5 pangkat 8 dikurangi 6, 2 per penyebutnya adalah sudah sama-sama 3. Nah, oke. Di sini hanya diminta menyederhanakan bentuk pecahannya, tapi tidak dirubah menjadi bentuk akar ya, hanya menyederhanakan pangkatnya. Kemudian yang C. Ada 4 pangkat setengah, dipangkatkan lagi 7/4. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kita tinggal kalikan saja pangkatnya. Maka ini kita bisa rubah menjadi 4 pangkat 1/2 dikali 7/4. Sama dengan 4 pangkat 1 kali 7, 7 per 2 kali 4, 8. Apakah sudah selesai? Apakah sudah benar? Sudah benar, namun belum selesai. Kenapa? Di sini ada 4 ya. 4 ini kita bisa rubah menjadi bilangan berpangkat yang lain. Maka ini sama dengan 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Harusnya dari awal tadi ya, kita langsung rubah 4 ini menjadi 2 pangkat 2. Tapi it's okay. Kita kerjakannya ditambahkan saja, dipangkatkan lagi dengan 7/8. Maka ini sama dengan sini ya, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 7/8. Maka ini menjadi 2. Langsung aja ya. Di sini ada 2, ada 8. Sama-sama kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, kita sederhanakan saja langsung. Maka ini menjadi 2 pangkat 7/4. Oke. Selanjutnya kita kerjakan yang D. Semoga muat nih tempatnya. Oke. Sama dengan, wah Bu, soalnya kompleks sekali ya. Sudah pangkat pecahan negatif pula, dibagi pula. Jangan khawatir. Di sini ada clue-nya. Clue-nya apa? Kita memiliki bilangan berpangkat dengan bilangan baku sama-sama 3 semua. Nah, ya kan? Kemudian apalagi operasinya di sini perkalian. Kemudian dengan yang 3 pangkat min 1 pembagian. Kalau perkalian tinggal dijumlahkan pangkatnya, kalau pembagian tinggal dikurangi pangkatnya. Baik, ini kalau kita kerjakan menjadi bilangan pokoknya 3 ya. Min setengah di awal, yang ini dikali, berarti pangkatnya ditambah. Tambah berapa? Pangkat dari min 3/2. Min 3/2 kita tulis saja dulu. Walaupun di sini nanti akan bertemu nih, ada penjumlahan bilangan negatif. Ini nanti akan menjadi plus ketemu min menjadi min ya. Kemudian belum selesai, kita baru ini dengan ini. Kemudian dibagi, kalau dibagi berarti kan pangkatnya dikurang. Dikurang oleh berapa? Min 1, dikurang min 1. Nah, di sini juga kita lihat ada tanda minus bertemu dengan minus. Nah, nanti ini kita akan rubah menjadi plus, min ketemu min jadi plus.
Baik, selanjutnya sama dengan 3. Sekarang sederhanakan pangkatnya. Ini jadi min setengah. Plus ketemu min sudah jadi min 3/2 ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat 1 kita rubah ya bentuknya. Jadi apa? Di sini kan sudah per 2, maka 1 juga kita rubah jadi 1/2. Maaf, menjadi per 2. 1 itu kalau dibuat per 2 maka menjadi 2/2. Nah, maka ini akan sama dengan 3 pangkat. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Min 1, min 3. Jadi min 4. Min 4 tambah 2. Min 2 per 2. Nah, 2/2 kan 1. Maka ini menjadi 3 pangkat min 1. Pangkat negatif bagaimana kemarin? Pangkat negatif maka kita rubah menjadi 1/3 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu dituliskan, maka sederhananya adalah 1/3. Baik, nah terakhir materi kita adalah Bu Evi berikan contoh masalah sehari-hari berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran IPA, utamanya adalah tentang fisika. Jadi ada suatu alat listrik mempunyai hambatan 2 × 10⁻². Nah, ini bentuk baku ya, matematika. Dialiri arus 3 × 10⁻² ampere selama 2 menit. Berapa joule besarnya energi listrik yang digunakan? Biasanya kalau di fisika kita menuliskan diketahuinya dulu ya. Ketahui R atau resisten atau hambatannya 2 × 10⁻² ohm. Ini ohm harus segini ya. Nah, kemudian arusnya atau I simbolnya adalah I sama dengan 3 × 10⁻² ampere. Nih, dialiri selama waktu yaitu time selama 2 menit atau jika dibuat dalam detik 120 detik. Kemudian yang ditanya adalah energi atau W. Rumus W adalah I² dikali R dikali T. Ini fisika ya. Lanjutkan di sini. Maka W sama dengan I². I-nya adalah 3 × 10⁻², kemudian dikuadratkan, dikali R-nya 2 × 10⁻², dikali waktunya 120 detik. Nah, kemudian apa dulu yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah kita buka kurnya ini. 3 × 10⁻² dikuadratkan. Maka 3-nya kita kuadratkan, 10⁻²-nya juga kita kuadratkan. 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 3 × 3, 9 kali 10⁻² dipangkatkan lagi 2, maka 10⁻4. Pangkatnya kita kalikan, dikali 2 dikali 10⁻² dikali, nah 120 kita buat menjadi perkalian 10. Ini akan sama dengan 12 kali 10. Supaya apa? Supaya nanti bilangan 10 berpangkat ini kita sederhanakan. Sama dengan kita hitung 9 kali 2. 18 dikali 12. Itu hasilnya 216 ya. Kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya. Di sini pangkatnya 4, di sini pangkatnya 2. Operasi perkalian, berarti kita jumlahkan jadi 6. Kemudian di sini ada lagi pangkat 1, maka menjadi pangkat 7.
4 tambah 2 tambah 1 jadi 7. Baik, ini sudah benar belum? Sudah benar, namun masih belum tepat. Kenapa? Kita buat ini jadi bentuk baku. Jadi satu angka di depan koma. 2,16 kali 10 pangkat. Ini bilangannya diperkecil dari 216 jadi 2,16, maka pangkatnya yang kita perbesar. Perbesarnya berapa? Karena komanya berpindah 2 angka, maka kita tambahkan atau dikalikan 100, maka menjadi 10 pangkat 9. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Untuk pertemuan kita hari ini, berikutnya adalah kita akan melakukan formatif tes. Wifi sudah siapkan link formatif tesnya di Classroom ya, di sini ya. Bentar ya. Nanti dicek di Classroom-nya. Sudah Wifi siapkan link formatif tes, namun sebelumnya tugas kalian adalah memberi komentar pada video ini di YouTube dengan mengomentari isinya adalah nama kalian dan kelas kalian. Wifi mau tahu siapa yang melihat atau menonton video ini berarti sudah mempelajari kan materi ini. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.